Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, masih berkaitan tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ila an qala wa annahu sallallahu alaihi wasallam habata alaihi Israfil wa lam yahbit ala nabi qablah. Dan Israfil itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Israfil itu dari awal diciptakan tidak pernah turun kepada Nabi siapapun, tetapi khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurus malaikat Israfil. Akhrajahu Tabrani min hadits Ibnu Umar, dikeluarkan daripada hadis Tabrani daripada Ibnu Umar. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, laqad habita alayya ma malakun minas sama' ma habita ala nabiyyin qabli wa la yahbitu ala ahdin ba'di wa Israfil. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh telah turun kepadaku seorang malaikat daripada langit yang dia tidak pernah turun kepada nabi sebelumku dan tidak akan pernah turun setelahku kepada siapapun. Kalau nabi setelah Nabi Muhammad tidak ada, tapi Israfil pun tidak akan turun kepada setelah Nabi Muhammad SAW. Wa Israfil faqala, maka Israfil ini turun kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan, ana rasulur rabbika ilaik, amarani an ukhbiraka in syi'ta nabiyyan abdan wa in syi'ta nabiyyan malikan. Israfil ini mengatakan, wahai Muhammad, Nabi Allah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepadamu. Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang kepadamu. Kalau kamu ingin aku jadikan, atau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan engkau sebagai nabi sekaligus hamba, atau kalau engkau ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nabi sekaligus raja, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa nadhartu ila Jibril fa awma'a ilayya an tawadha. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pun melihat kepada Jibril. Ketika ditanya seperti itu, aku menoleh kepada Jibril, sehingga Jibril ini mengasih isyarat untuk merunduk. Awma'a itu menurunkan kepalanya. Antawadha, lebih baik engkau tawadha, wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW memilih untuk apa? Menjadi nabi sekaligus hamba. Kemudian beliau mengatakan, falau anni qultu nabiyyan malikan la saratil jibal ma'i dhahaban. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku mengatakan ketika itu aku memilih menjadi nabi sekaligus raja, niscaya gunung-gunung itu akan menjadi emas untukku. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau memilih untuk fakir. Jadi ketika seorang itu dikasih kekurangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Nabi Muhammad SAW aja milih, bukan kalau kita kan terpaksa. Kalau kita bisa disuruh pilih, kira-kira kita milih apa? Mau milih apa? Pasti ya Allah, saya kepingin hidup yang enak, keluarga saya yang enak. Jangankan kita disuruh milih, ketika seorang ibu aja, ketika ada orang yang mau minta anaknya, dia milih yang mana? Dia milih yang fakir atau pilih yang kaya? Tentunya orang berpikirnya logika, tentunya itu karena kasih sayang seorang ibu. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau lebih memilih untuk tawadhu, sehingga seorang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW pasti tawadhu. Kalau tidak tawadhu, berarti tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW aja emas itu bisa,
diterima oleh Nabi, tapi beliau tidak mau. Sallallahu alaihi wasallam, sehingga para kekasihnya ya, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengikuti manhaj beliau, yang mengikuti sunnah beliau, semuanya tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan anak turun Nabi Allah Adam. Ya, semuanya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim min hadits Abi Hurairah bi lafdhin ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Ya, diriwayatkan daripada hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Lafadznya, aku adalah pimpinan anak turun Adam di hari kiamat wala fakhr. Ya, wala fakhr itu artinya ya, tidak ada kebanggaan. Saya ini pimpinannya semua anak cucu Adam dan tidak ada kebanggaan. Maksudnya apa? Tidak ada kebanggaan yang lebih besar setelah ini. Ya, artinya ini wala fakhr ini sudah tidak ada kebanggaan yang lebih atasnya lagi. Ini sudah kebanggaan yang paling atasnya. Saya anak ketua daripada seluruh anak cucu Adam. Ya, seluruh dunia ini ya pimpinannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr, dan di tanganku liwa'ul hamd, ya, panji alhamd, yang mana berkat panji ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, irfa' ra'sak wasal tu'ta, mintalah apa yang kau ingin minta, angkat kepalamu dan kau akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kau akan dikasih syafaat, dan kau dikasih ya, otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya, ini daripada liwa'ul hamd, ya. Jadi kita ini masuk surga nanti lewat pujian. Makanya kita harus sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah ini sangat agung. Wa qalilun ibadiyas syakur, tapi sedikit kali daripada hambaku yang bersyukur, yang sedikit sekali yang mengucapkan alhamdulillah. Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW panjinya itu adalah panji hamd, ya, pujian. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dan Nabi Muhammad SAW telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa beliau, baik yang telah lalu ataupun maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunimu atas dosa-dosamu yang telah lalu atau dosa-dosamu yang akan datang. Ya. Maksud daripada dosa ini bagaimana? Kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini seorang yang maksum. Ya. Maksum itu apa? Tidak mungkin melakukan dosa. Ya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Imam Baydawi, kalau Baydawi di sini mengatakan ai jami'i ma farata minka mimma yasihu an nu'atibu alaihi. Ya, beliau menafsirkan segala kekurangan, ya, yang mestinya bisa kami tegur, maka kami ampuni itu. Ya, jadi kita Allah Subhanahu wa taala tidak menegurnya. Ini suatu pendapat. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan dosa Nabi itu adalah dosa umatnya. Ya, dosa umatnya. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di satu makam, kemudian beliau naik di makam yang lain. Ketika beliau naik di makam yang lain, beliau melihat bahwasanya yang sebelumnya itu tidak pantas untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dianggap menjadi sebuah kekurangan. Ya. Makanya itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa maksiat, ya. Bukan dosa apa? Bukan dosa seperti kita. Ya, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kekurangan-kekurangan seperti ketika Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika itu bermuka abas, ya, bermuka tidak suka
ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum, yang ketika itu beliau adalah seorang yang a'ma. Nabi Muhammad SAW beliau itu sedang berdakwah, mengajak orang-orang supaya masuk Islam. Ya, beliau punya kuat harapan supaya orang-orang ini masuk Islam. Kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika itu dia tidak tahu keadaannya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, abasa wa tawalla. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW kalau kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau mengatakan ahlan wa sahlan, orang yang karenanya aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini bukan Nabi Muhammad SAW itu marah ya kan, tapi berkat orang ini Allah Subhanahu Wa Taala menegurku. Ya, yang dimaksud daripada Imam Ridhawi, yang dimaksud ya ini kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dosa, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga daripada umatnya, ada yang sebagian mengatakan umatnya, ada juga sebagian yang mengatakan bahwasanya makamnya Nabi Muhammad SAW terus menerus naik. Kita bayangkan kita ini sudah 1400 tahun, malaikat itu senantiasa bersolawat, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat. Berapa banyak daripada umatnya yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW? Setiap detik pasti ada orang yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Perubahan waktu, ya. Adzan itu setiap tempat itu adzan. Begitu juga orang yang bersolat. Makamnya Rasulullah SAW setiap hari naik. Jadi kita tidak tahu kedudukan makam Nabi Muhammad SAW kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tahu bagaimana nanti agungnya kedudukan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Di hari kiamat kita bakal tahu keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu Sallallahu Alaihi Wasallam akramal khalqi indallah, fahuwa afdal min kullil mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Dan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alal itlaq, sudah mutlak, yang paling afdal Rasulullah SAW, lebih afdal daripada min kullil mursalin, daripada setiap para rasul, ya, wa jami'il malaikatil muqarrabin, dan seluruh para malaikat. Yang paling afdal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa tahu bagaimana keagungan Nabi ketika kita belajar sejarah Nabi. Kita lihat, bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, karomah-karomahnya, mukjizat-mukjizatnya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya, pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, semua itu membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam aslama qarinuhu, ya, dan qarinnya Rasulullah SAW sudah masuk Islam atau sudah tunduk, tidak mau menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memiliki kemampuan untuk menggoda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian mengatakan Islam, ya, masuk Islam, ya, ngikut sama Nabi Muhammad SAW. Sebagian mengatakan sudah menyelamatkan dirinya, tidak mengajak Nabi Muhammad SAW kepada jalan yang buruk. Wa annal mayyita yus'alu anhu sallallahu alaihi wasallam fi kubri. Seluruh mayit, ya, seluruh orang yang meninggal akan dipertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW di kuburnya. Ya. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu. Kita semua dengan mudah bisa menjawabnya. Tapi kalau seandainya itu tidak ada di hati kita, ya sulit sekali untuk menjawab, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk yang mudah untuk menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat di kubur kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada fitnatul qabr. Ya Allah, a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min adzabil jahannam, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya, itu yang sering harus dibaca setiap tahiyatul akhir. Ya, jangan sampai tidak dibaca, itu penting. Setiap akhir tahiyat, nah, kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan, daripada fitnah dajjal. Nah, jangan sampai lupa. Ini bacaan doa ini ditulis oleh Habib Umar di kitabnya Dzakhirah Musyarrafah, ya, supaya kita ini dijauhkan daripada segala fitnah. Yang paling besar, ya, fitnahnya fitnatul qabr, fitnatul mahya wa mamat, ketika fitnah hidup, ketika fitnah mati, juga fitnah Masih Dajjal, ya. Yaitu diajarkan untuk anak-anak kecil, sudah mulai dihafalkan, seperti kita mengajari at-tahiyat, ya, at-tahiyat wajib, ya, doanya setelah itu juga
wajib. Nah, Habib Umar itu mengajarkan membentengi dari sejak dini tanpa menakut-nakuti tentang Dajjal. Jadi caranya Habib Umar seperti itu, ya, tidak pernah menakut-nakuti. Thariqahnya itu tabsyir, memberikan kabar gembira, tidak menakut-nakuti. Kalau berbicara masalah Dajjal, ya Habib Umar sudah dari kitabnya yang dakhirah, yang kecil, itu sudah ditanamkan doa untuk dijauhkan daripada fitnah kehidupan, fitnah alam kubur, juga fitnah Masih Dajjal, ya, sehingga dari kecil sudah yang ngikuti thariqahnya, yang belajar, ya dari kecil sudah minta doa sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada segala fitnah tersebut. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam harama nikah azwaji min ba'di, ya. Dan diharamkan setiap mukmin untuk menikahi istri Nabi Muhammad SAW sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ya. Istri Nabi Muhammad SAW haram, tidak boleh dinikahi, jadi muhrim kita. Tetapi bukan berarti, ya, kita itu bisa salaman atau bisa berjumpa para sahabat Nabi setelah Nabi meninggal, ya mereka tetap, ya, menjaga jarak, tetap pakai hijab, ya, tapi tidak boleh menikah saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa azwaju ummahatuhum, ya, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu orang-orang mukmin, fil hurmah kal ummahat haruma nikahinna alaihim ba'dahu takrimatan wa khususiyah. Diharamkan untuk menikahi istri-istri Nabi seperti ibu-ibu mereka, ya, artinya ibu mereka juga diharamkan untuk dinikahi, ya, tidak boleh dinikahi, ya. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk pemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW dan khususiyah. Wa anna aulad banatihi sallallahu alaihi wasallam yansibuna ilaihi qala alaihi salatu wasalam fil Hasan inna ibni hadha sayyidun wa anna kulla nasabin wa sababin munqati'un yawmal qiyamah illa nasabahu wa sababahu. Dan juga termasuk khususiyah daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya anak daripada putri beliau, yaitu Siti Fatimah, semuanya dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini khususiyah, bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW itu akan ada sampai hari kiamat, ya. Dan ini termasuk khususiyah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menurunkan seorang anak laki, ya, tetapi beliau menurunkan seorang putri, ya, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu salah satu daging, ya, dagingku, artinya betul-betul menyatu denganku, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya anakku ini, ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sesungguhnya anakku ini sayyid, pemimpin, ya, pimpinan di dunia dan juga nanti pimpinan akhirat, ya, sayyid syababi ahli jannah, pimpinan para pemuda nanti di surga. Inna hadza ibni sayyid wa anna kulla nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabahu wa sababahu. Dan setiap nasab dan setiap sabab, ya, peribaran semuanya terputus di hari kiamat kecuali nasabnya dan sababnya dan pernikahannya. Nasab yang daripada kelahiran, ya, lahir, sabab itu daripada pernikahan. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan seperti ini, artinya bahwasanya ahlul bait tetap ada ila yaumil qiyamah, ya, dan ahlul bait tidak akan berpisah dengan Al-Quran ila yaumil qiyamah, dan hadisnya hadis sahih semuanya. Rasulullah SAW juga mengatakan, taraktu fikum tsaqalan, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat besar. Kalau seandainya kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadhillu ba'di, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat daripadaku. Hadis sahih mengatakan kitabullah wa itrati ahlil bait, ya, yang sahih itu lafadznya kitabullah, yaitu Al-Quran, wa itrati ahlil bait, dan keturunanku daripada ahlul bait.
itu ada 4 riwayat ya. Habib Abu Bakar Adni masyhur mengatakan 3 yang sahih ya, yang kuat itu semuanya mengatakan kitabullah wa itrati ahlul bait ya. Yang ketiga kitabullah wa sunnah ya, kitabullah wa sunnati ya. Itu pendapat yang atau riwayat yang ketiga. Tetapi kenapa kok yang sering kita dengar adalah kitabullah wa sunnati ya? Karena ketika seseorang itu mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia pasti akan masuk ke jalur ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nah, maka sering daripada ulama, daripada ahlul bait sendiri, beliau meriwayatkannya kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW ya, supaya langsung dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi yang sahih itrati ahlul bait. Dan ahlul bait yang seperti apa? Ya, yang seperti mengikuti Al-Quran, karena ahlul bait sama Al-Quran tidak pernah akan berpisah. Berarti bukan cuma nasab aja, akan tapi pemikirannya juga harus sesuai dengan Al-Quran ya. Jangan malah kemudian imamnya ahlul bait ya, yang betul-betul mengikuti Al-Quran, kemudian dikatakan kamu salah ya, kamu salah menafsirkannya. Ya, ini beliau memiliki sanad yang turun temurun ya, dari kakeknya memiliki sanad, pemahamannya itu sesuai dengan Al-Quran. Kemudian ada kelompok lain mengatakan kamu salah, kamu ini ahlul bait, kenapa kau tidak mengikuti Al-Quran? Bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya ahlul bait tidak pernah akan berpisah daripada Al-Quran. Lah kok kamu mengatakan ahlul bait pisah sama Al-Quran? Ya, berarti pemahamanmu yang salah ya, atau ahlul bait yang salah? Ya, semestinya pemahamanmu yang salah, karena sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ahlul bait tidak pernah berpisah daripada Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan ahlul bait kasafinatun Nuh. Ahlul bait ini kasafinatin Nuh, seperti perahunya Nabi Allah Nuh ya. Barang siapa yang naik kepadanya maka dia akan selamat, barang siapa yang berpaling daripadanya dia akan celaka ya. Sehingga nasab Nabi Muhammad SAW itu tetap ada ya, sampai hari kiamat ya. Sekarang kita ini dengar beberapa kelompok ingin menafikan yang namanya keluarga Nabi Muhammad SAW ya, katakan tidak ada, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan, itu semuanya keturunan Sayyidina Ali ya, dan lain sebagainya. Itu seperti seorang yang ingin menyangkal sinar matahari ya, dia kepingin menyangkal bahwasanya matahari itu tidak bersinar ya. Apa yang kita harus lakukan ya, yang marit ya, matamu itu ada sesuatu ya, mungkin ada katarak, mungkin buta, mungkin tertutup sesuatu ya. Orang ini semua melihat jelas bahwasanya matahari ini terang, kok kamu mengatakan bahwasanya matahari ini tidak ada sinarnya ya. Berarti yang salah apa? Penglihatanmu. Kalau penglihatanmu sakit ya, kamu ini memiliki pemahaman yang sakit ya. Kalau seandainya kita mendapati orang-orang seperti itu ya kesian, kita doakan saja ya, supaya dia itu lebih banyak mengkaji daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, mengkaji daripada hadis, mengkaji daripada Al-Quran ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan di riwayat yang lain beliau mengatakan kullu sababin wa nasabin yanqati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi ya. Beliau mengatakan setiap sabab ya, setiap nasab semuanya akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku dan sababku. Wan nasab bil wiladah, nasab itu dengan kelahiran ya, anak keturunan. Wasabab bizawaj ya, sabab dengan jalur pernikahan ya. Kemudian beliau menjelaskan tentang menikahi atau menduakan putrinya ya. Bagaimana sikap beliau, insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad SAW. Dijadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dijadikan kita ini berjalan di jalannya Al-Quran, di jalannya sunnah Nabi Muhammad SAW, di jalannya ahlul bait. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda syukratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.